Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi Bu Guru. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelum berdoa, Ibu akan mengabsen dulu ya. Iya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Dinda Bu. Oh, Dinda. Kemana Marwah? Malas. Oh, Mas. Berarti yang hadir Atik sama si Marwah. Marwah. Baik. Mari anak-anak mengawali pelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa bersama ya. Ya Bu. 1, 2, 3. Baiklah, sudah selesai anak-anak? Sudah. Sebelum kita memasuki materi selanjutnya, siapa yang ingat materi yang lalu? Nggak ada? Halal hewan halal dan haram. Haram. Bukan Marwah. Itu jenazah. Oh, pintar Atik. Apa tadi Marwah? Jenazah. Jenazah. Pintar Marwah. Nah, untuk mengulas materi yang lalu, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Ketika seseorang itu meninggal dunia, berapa langkah yang harus kita lakukan sebagai umat muslim? 4. Pintar. Sebutkan Marwah. Memandikan, Memandikan, terus mengkafani, mengkafani, terus mensolatkan, mensolatkan, mengkuburkan. menguburkan. Coba Atik ulangin. Yang pertama, Memandikan. memandikan, Apa tadi? Mensolatkan. mensolatkan, Mengkafani. mengkafani, Mensolatkan. mensolatkan, terus yang terakhir Mengkebumikan. menguburkan atau menguburkan. Baiklah, pinter ya anak-anak. Nah, memasuki materi pada hari ini yaitu materi tentang pembagian harta warisan. Siapa yang udah tahu apa itu pembagian harta warisan? Dibagi-bagi hartanya. Iya, benar Atik, tapi ada teorinya ya. Nah, jadi anak-anak, mawaris ini dia memiliki makna secara bahasa dan istilah. Nah, siapa yang tahu secara bahasa apa arti mawaris? Gak ada yang tahu? Gak ada. Kata mawaris ini berasal dari kata al-mirath yang artinya perpindahan sesuatu milik seseorang kepada seseorang yang lainnya. Nah, kemudian secara istilah al-mirath itu memiliki arti kepemilikan hak orang yang telah meninggal kepada seseorang yang masih hidup atau disebut ahli waris. Nah, kemudian anak-anak, dalam Islam pembagian harta waris ini sudah dijelaskan sangat mendetail. Nah, kemudian siapa yang tahu apa sih nama ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta waris? Ilmu faraid Bu. Nah, benar Atik. Kemudian dalam ilmu faraid itu kan banyak sekali tata cara pembagian harta waris ya. Nah, kemudian apa hukum mempelajari ilmu faraid? Fardu kifayah. Sama seperti hukum. Jenazah tadi Bu. Nah, pintar Marwah, benar. Jadi hukum mempelajari pembagian harta waris itu sama dengan hukum merawat jenazah, yaitu fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Jika satu orang sudah mengerjakan, maka satu kampung tidak dibebani Gugur ke kewajibannya. Baik, siapa yang udah tahu apa sih dalil yang melandasi hukum pembagian warisan? Nggak ada Bu. Nggak ada yang tahu. Anissa Bu. Dari Imran ya. Anissa, Marwah, coba ayat berapa Atik kira-kira? Dan satu benar Bu. Ayat 11 Marwah. Nah, baik anak-anak, mungkin ayat ini nanti bisa menjadi tugas untuk pertemuan selanjutnya ya. Hafalan. Jadi hafalan surat An-Nisa ayat 11. Yang nggak hafal diapain Bu? Dapat hukuman nanti. Kok dikumul-kumul Bu? Nah, terus anak-anak, di dalam materi mawaris ini ada sebab seseorang itu bisa mendapatkan harta warisan dan ada pula yang tidak bisa mendapatkan harta warisan. Siapa yang udah tahu? Nggak tahu Ibu. Nggak tahu? Nggak tahu. Nah, jadi anak-anak, sebab-sebab orang itu bisa mendapatkan harta warisan karena dia itu satu, adanya pertalian darah dengan yang meninggal dunia. Maksudnya berhubungan seperti saudara. Kemudian yang kedua, hubungan pernikahan. Misalkan nanti ketika Marwah udah dewasa, Marwah itu menikah dengan seseorang. Nah, jadi Marwah ini punya hak untuk mendapatkan harta warisan. Kemudian adanya pertalian agama. Nah, jadi Marwah ini bisa mendapatkan kalau Marwah itu mempunyai agama yang sama. Jadi kalau misalkan Marwah keluar dari agama Islam, Marwah nggak bisa dapat. Kemudian yang terakhir, karena memerdekakan budak. Tapi ini biasanya terjadi pada zaman dahulu. Nah, jadi sebaliknya, seseorang yang tidak bisa mendapatkan harta warisan itu, yang pertama adalah budak. Tapi kan pada saat ini udah nggak ada ya budak. Terus yang kedua itu pembunuh.
Jadi seseorang pembunuh itu tidak bisa mendapatkan harta warisan. Yang terakhir adalah seseorang yang murtad ataupun kafir. Paham anak-anak? Paham, Bu. Coba, sebelum materi ini kita tutup, Ibu akan memberikan pertanyaan sebagai ulasan atas materi hari ini. Atik, coba, apa hukum mempelajari ilmu faraid? Fardu kifayah, Bu. Fardu kifayah, pinter. Marwah, coba, tadi, apa pengertian al-miras secara bahasa? Mau tahu? Nggak tahu. Nggak tahu, Atik tahu nggak? Memindahkan. Ya, perpindahan ya, tapi apa yang dipindahkan itu? Memindahkan. Ini dalam materi apa tadi? Warisan. Nah, jadi perpindahan apa? Harta. Ya, pintar. Dan yang terakhir, coba sebutkan siapa saja yang tidak bisa mendapatkan harta warisan. Ya, Marwah. Pertama budak. Udah, yang kedua. Apa tadi? Ya? Apa? Oh, orang yang membunuh. Ya, pintar. Yang terakhir. Kalau keluar dari Islam disebut apa? Murtad. Tahu kah? Kafir. Kafir. Baiklah anak-anak, untuk tugas minggu depan apa tadi? Menghafal surah An-Nisa ayat 11. Pintar. Baiklah, jika ada pertanyaan tentang materi ini, bisa ditanyakan di luar jam pelajaran. Ibu kira cukup, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.